kesempatannya, atas umurnya yang telah diberikan pada kita, dan kita mengharapkan keridhoannya setiap langkah kita untuk bisa lebih banyak bermanfaat, terutama fokus pada dunia balita gitu kan, tafid balita dan sebagainya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat itu memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelapangan, memberikan kita kebaikan yang itu bisa kelak Allah dengan ridhonya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Semoga pertemuan malam ini, pertemuan di forum ini, majelis ini, kelak Allah juga mempertemukan kita dalam akhirat di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustadz, Ustazah semuanya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, sebelum kita memasuki acara, alangkah baiknya kita bisa membuka acara ini biar berkah, biar bermanfaat dan biar lancar gitu, sampai akhir nanti. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama. Minta waktunya sebentar, kita baca suratul Fatihah. Kita awali dari ta'awud ya. Abata. A'udzu أعوذ billahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله Alhamdulillahi رب Rabbil alamin. العالمين الرحمن Ar-Rahman. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت an'amta عليهم alaihim غير ghairil المغضوب عليهم ولا Amin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan itu kita diberikan kemudahan melafalkan lisan kita sehingga kita terbiasa dengan kebaikan. Insya Allah, Alhamdulillah ini yang sudah bergabung kurang lebih 28, 27, 30 ya. Alhamdulillah sudah banyak yang lebih dari 50% sudah bergabung. Insya Allah yang lainnya semoga bisa menyusul. Pada kesempatan malam ini, agenda kita adalah pendampingan Mitra Syahrawain. Insya Allah program ini, agenda ini akan diadakan rutin kepada Ustadz-Ustadz semuanya. Jadi semoga pendampingan ini memberikan kebaikan untuk kerjasama mitra gitu dengan Zahrawan dan sebaliknya, insya Allah banyak manfaatnya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan dibersamai dengan Ustadz kita, Ustadz Rudi ya. Insya Allah pada pertemuan yang pertama pada malam ini materi yang insya Allah disampaikan nanti adalah berkaitan menjadi guru Al-Quran yang sukses gitu. Nanti bagaimana isinya, materinya, dan ilmunya kita simak bersama gitu bersama dengan Ustaz Rudi. Kemudian kepada Ustadz Ustazah dan timnya yang mungkin belum join ke Zoom bisa diajak join ya, Insya Allah ditunggu gitu kan pada kesempatan ini. Alhamdulillah mungkin untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini kita sepenuhnya Insya Allah kita ambil ilmu dan hikmahnya dari Ustadz Rudi berkaitan dengan menjadi guru Al-Quran yang sukses. Kepada Ustadz Rudi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa untuk pertemuan perdana Untuk pertemuan perdana dalam program pendampingan mitra Lembaga Zahrawain Indonesia, yang pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama sharing tentang bagaimana menjadi guru Quran yang sukses ya. Dan sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ustadz-ustadzah yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini ya. Lembaga yang dari wilayah Jawa Timur ya.
ada Yayasan Al-Ummah ya. Sudah hadir Yayasan Al-Ummah? Sudah hadir. Ya. Oke, baik. Kemudian dari wilayah Jawa Tengah yang cukup banyak ya, cukup banyak wilayah Jawa Tengah yang sudah pada kesempatan kali ini beberapa yang sudah hadir ya. Dari TKIT Mutiara Hati, kemudian TKIT Hiroku, kemudian juga dari mana saja ini, Ustazah? Pelita Hati ya. Kemudian dari mana ini yang belum saya sebutkan yang untuk wilayah Jawa Tengah? SDIT Cahaya Insani Temanggung. Masya Allah, SDIT Cahaya Insani Temanggung ya. Kemudian dari mana lagi yang sudah hadir untuk wilayah Jawa Tengah? Banjarnegara sudah hadir, Banjarnegara? Belum ya. Kemudian untuk yang wilayah bagian Sumatera ya, Pulau Sumatera ada wilayah Lampung, Medan sudah hadir untuk wilayah Sumatera? Sudah Ustadz. Ya, dari mana ini? Dari Medan Rantau Prapat Ustadz. Oh iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, baik. Yang dari Lampung, tim dari Lampung sudah hadir belum? Belum nampaknya ya, belum bergabung ya. Oke, baik. Yang dari Sulawesi? Yang dari Sulawesi sudah hadir? Hadir Ustadz, Sulawesi Tengah. Ya, dari Masya Allah, Palu ya. Poso. Oh, Poso ya, Poso ya. Ya, oke, baik, Masya Allah. Kemudian yang dari Papua sudah hadir? Dari Papua? Belum, ya. Ya, baik. Baik, Ustaz-Ustaz yang dirahmati Allah, untuk materi kita malam hari ini adalah bagaimana menjadi guru Quran yang sukses, ya. Jadi sambil kita belajar bersama-sama, sembari kita masih menunggu teman-teman kita yang lain, silakan bagi yang berada di satu lembaga bisa menyampaikan ke tim yang ada di lembaga masing-masing untuk mengikuti materi pendampingan pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk tema kita, ya. Bagaimana menjadi guru Quran yang sukses, ya. Menjadi guru Quran yang sukses, ya. Menjadi guru Quran yang sukses tentu perlu ada hal-hal yang kita kondisikan, kita perhatikan, dan kita terapkan dalam pengajaran kita semuanya, ya. Sehingga disebutkan dalam beberapa ungkapan, ya, sebelum kita masuk kepada bagaimana menjadi guru Quran yang sukses, kita perlu terlebih dahulu memahami karakter anak dalam menghafal Al-Quran, ya. Di sini kita sebutkan yang pertama adalah atiflu rajulun kabir fi surati tiflis saghir, ya. Bahwasannya anak itu, ya, adalah hakikatnya dia seperti halnya orang dewasa. Anak itu hakikatnya seperti halnya orang dewasa, ya. Dalam penangkapan, dalam penjiwaan, ya. Orang dewasa ketika dimarahin ya ada sedihnya, ya. Orang dewasa ketika diberikan pujian ada rasa senangnya, ya. Dan sama halnya dengan anak-anak, ya. Bahwa anak-anak itu juga mempunyai penjiwaan sama seperti kita orang dewasa, hanya saja dalam ungkapan ini disebutkan fi surati tiflis shaghir. Mereka dengan casingnya yang kecil, ya. Artinya dengan fisik yang kecil yang mereka masih terbatas sekali dalam menyampaikan kata-kata, sehingga ini yang kemudian menjadi pemahaman kita bersama bahwa hakikatnya mereka itu juga sama seperti orang dewasa. Mereka bisa senang, mereka bisa bahagia, mereka bisa menangis, mereka bisa marah, dan sebagainya. Tinggal bagaimana perlakuan terhadap mereka. Kemudian yang kedua,
yang juga perlu kita sadari, dalam satu ungkapan dikatakan la tastasghir at-tifla li'annahu yusajjilu kulla syai', ya. Janganlah pernah kita meremehkan kemampuan anak-anak karena mereka merekam semua hal. Jadi anak-anak itu bisa merekam semuanya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka jalani, itu semuanya masuk dalam memori mereka. Dan rekaman anak-anak ini masih sangat kuat. Dan mereka akan bisa membawa rekaman-rekaman memori yang mereka jalani pada saat usianya, itu nanti di usia mendatang, di usia dewasa. Ya. Jadi makanya anak itu mempunyai kemampuan merekam yang sangat kuat. Ya. Sehingga yang perlu menjadi PR bagi kita semuanya adalah bagaimana kita memberikan rekaman-rekaman yang baik kepada anak-anak didik kita. Ya. Yang ketiga, saya sampaikan di sini wa ja'alna lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Dan kami jadikan kalian indera pendengaran, indera penglihatan dan juga hati, ya. Maka dalam ungkapan ini dan bahkan ini disebutkan dalam satu ayat, ya, di surat Al-Mulk, indera pendengaran dan penglihatan manusia begitu kuat, ya. Begitu kuat sehingga makanya dalam proses penciptaan manusia Allah mengawali indera pendengaran terlebih dahulu, ya. Nah, untuk itulah kenapa kita menyampaikan materi Al-Qur'an ini, ya, khususnya diantaranya adalah dengan kita membacakan, ya. Dengan kita membacakan, kemudian mereka mendengarkan, mereka mengikuti, ya. Dan dengan cara itulah kita bisa menyampaikan hafalan Al-Qur'an itu kepada santri-santri kita, ya. Yang keempat disebutkan bahwa man kana lahu sabiyun falyatasabalahu, ya. Barang siapa yang mereka mempunyai anak, maka bersikaplah sama seperti halnya anak-anak. Sebelumnya mohon maaf yang belum di unmute silahkan di unmute dulu, ya. Suaranya. Baik. Jadi dalam ungkapan yang terakhir di sini disebutkan man kana lahu sabiyun falyatasabalahu. Barang siapa yang mempunyai anak, maka hendaklah kita juga bagaimana kita berkomunikasi mereka sama seperti kita usia anak, ya. Nah, jadi tentu kita sangat berbeda ketika kita berkomunikasi dengan anak dan dengan orang dewasa, tentu sangat berbeda, ya. Nah, sehingga ya. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, kita sebutkan bahwa sebentar. Empat hal yang kita sampaikan ini menjadi karakter bagi anak-anak dalam proses menghafal dan yang itu yang harus kita pahami bersama, ya. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana menjadi guru Quran yang sukses, ya. Ada 25 poin yang ingin kita sampaikan menjadi guru Quran yang sukses bagi anak didik kita. Yang pertama tentu adalah ikhlas lillahi ta'ala, ya. Ikhlas lillahi ta'ala, dan apa yang kita sampaikan, kita ajarkan tentu semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, semata-mata hanya ingin mencari keridhaan dari Sang Pencipta yang telah menurunkan Al-Quran ini, bukan hanya sekedar untuk mencari nikmat-nikmat duniawi, ya. Makanya niat menjadi hal yang sangat penting untuk kita awalkan, selalu kita perbaiki niat, selalu kita perbaharuinya, dan dengan itulah kita akan menjalankan proses pengajaran Al-Quran kepada anak-anak kita ini dengan lebih sempurna, lebih matang, dan insya Allah bisa istiqomah, ya. Kemudian yang kedua, saya tidak akan panjang lebar membahas tentang ikhlas, ya. Yang kedua, untuk menjadi guru Quran yang sukses adalah
melihat murid dengan pandangan kebaikan. Melihat murid dengan pandangan kebaikan. Artinya, santri-santri yang kita ajarkan, selalulah kita melihat mereka dengan positive thinking. Ya. Sangat wajar anak-anak mungkin membuat onar, ya, membuat ulah, membuat teman-temannya menangis, jahil dengan yang lainnya, ya, bahkan membuat keributan di kelas. Ya. Kita sebagai guru, sebagai pengajar, melihat kondisi anak-anak yang seperti itu, maka sikapilah kita dengan pandangan kebaikan. Apa contohnya? Kita sadari, kita tanamkan dalam diri kita, alhamdulillah hadir anak-anak di hadapan kita dan merekalah sarana untuk kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang seperti itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Insya Allah dengan anak-anak ini yang mungkin saat ini mereka berbuat ulah, ramai dan sebagainya, merekalah yang nantinya akan mengantarkan kita kepada surga. Yang dengan merekalah kita akan mendapatkan pahala jariah. Dan seterusnya. Jadi pandangan-pandangan positif seperti ini yang nantinya akan membuat lebih kuat diri kita dalam proses pengajaran. Nah, apalagi kita dalam kondisi mungkin di rumah sudah banyak masalah, kemudian kita bawa ke sekolah, ya akhirnya saat melihat anak-anak berulah, mungkin kita muncul emosi, muncul marah, ya, bahkan mungkin ada kekerasan, pemukulan, ya, saat kita tidak bisa melihat anak-anak itu dengan pandangan kebaikan. Ya. Jadi selalu lihatlah mereka dengan pandangan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadi guru Quran yang sukses, selalu kita hadir di hadapan mereka dengan penuh senyum. Ya. Berikan senyuman yang manis, senyuman yang tulus, bukan senyuman yang kecut, bukan senyuman yang masam, ya. Karena berbeda ya, senyum yang tulus dengan senyum yang tidak tulus itu sangat terlihat sekali, ya kan? Nah, apalagi bagi anak-anak, mereka harus selalu melihat kita ini dalam kondisi selalu tersenyum. Ya. Bagaimana jadinya kalau kita sebagai pengajar tidak pernah senyum, kemudian galak, ya kan? Anak berulah, mereka kemudian kita langsung naik pitam, naik darah, ya. Nah, ini bukan menjadi guru yang diidolakan, ya. Saya mempunyai pengalaman ya, saya melihat beberapa halakoh-halakoh, bukan hanya untuk anak usia dini dan usia TK SD, tapi di halakoh-halakoh yang dewasa pun ternyata juga demikian ya. Jadi saya mempunyai keponakan ketika itu, kemudian dia berada di halakoh dengan ustadz yang jarang senyum. Guru pengajarnya, ustadz yang ada di halakoh keponakan saya ini jarang senyum. Jadi bawaannya itu ya bahasa Jawanya itu ya kereng gitu. Nah, jadi menakutkan ya. Apa yang terjadi? Efeknya adalah sampai-sampai keponakan saya ini tidak bisa menghafal. Ya. Dalam 1 bulan dia tidak bisa hafal, ya, karena merasa ada ketakutan, ya, karena gurunya nggak pernah senyum, ya, kemudian salah sedikit juga langsung dibentak, digalakin, ya, sampai sebulan tidak bisa menghafal, sampai akhirnya kita menyampaikan ke direktur pesantrennya, ya, untuk meminta diganti halakoh dengan ustadz yang lain. Ya. Nah, ternyata ketika diganti dengan halakoh dengan ustadz yang lain, yang ustadznya ramah, yang ustadznya menyenangkan, ya. Jadi dalam waktu sebulan bisa nambah 1 juz. Nah, itu ternyata bisa berefek. Jadinya guru yang baik adalah selalu memberikan senyuman yang manis kepada anak didiknya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang
Keempat, untuk menjadi guru Quran yang baik adalah sambutlah kedatangan mereka dengan sambutan yang hangat. Ya. Jadi ketika kita masuk ke supermarket atau mungkin ke perkantoran, ya, biasanya kita disambut oleh penjaganya atau mungkin disambut oleh kasirnya, ya, entah dengan ucapan salam atau dengan penawaran bantuan dan sebagainya, ya. Nah, intinya di sini ada penyambutan yang hangat. Jangan sampai anak didik kita masuk ke sekolah kita, masuk ke kelas, langsung masuk saja tanpa ada penyambutan-penyambutan yang hangat. Ya. Jadi saya pernah juga melihat beberapa lembaga, anak-anaknya, murid-muridnya langsung saja tuh datang ke sekolah, langsung masuk kelas, taruh tasnya, gurunya HP-nan sendiri, main HP. Ya. Nah, tentu yang seperti ini bukan menjadi guru yang diidolakan, ya. Maka menjadi guru yang sukses adalah bagaimana memberikan sambutan yang hangat kepada peserta didik kita, baik dengan ucapan salam, ya. Kita sambut dengan Assalamualaikum Mas Ahmad, Masya Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang para penghafal Al-Quran, ya. Nah, dengan sambutan-sambutan yang seperti itulah mereka akan merasa diperhatikan. Ya. Saat mereka sudah merasa diperhatikan, maka apapun yang ingin kita berikan dari penyampaian hafalannya maupun materi yang nanti akan kita berikan, insya Allah sampai ke dalam diri mereka. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, untuk menjadi guru Quran yang baik, guru Quran yang sukses adalah selalu mudah kita untuk menjabat tangan mereka. Ya. Apalagi santri-santri kita mungkin yang masih PAUD, TK, SD, yang belum usia akil balik, dan masih boleh untuk kita berjabat tangan, ya, meskipun bukan mahram, ya, masih dibolehkan sebelum usia akil balik mereka. Ya. Tapi kalau sudah akil balik, ya sudah tidak boleh lagi. Ya. Nah, kesempatan inilah untuk kita menjabat tangan erat mereka. Ya. Karena ternyata dengan berjabat tangan, dengan ada sentuhan antara guru dengan murid, itu akan menghilangkan jarak. Jadi akan menghilangkan jarak antara guru dengan murid lewat sentuhan-sentuhan yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Di antaranya lewat berjabat tangan. Ya. Nah, jadi itu kemudian akan menjadi cara yang sangat efektif untuk kita bisa dekat dengan anak-anak. Mereka ketika sudah merasa dekat, apa yang ingin kita sampaikan, insya Allah akan mudah untuk juga diterima. Ya, baik. Kemudian yang keenam, ya, yang berikutnya yang keenam adalah, ya, memberikan lakop atau nama julukan yang baik. Ya. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja kita memberikan lakop atau julukan yang baik tentunya. Bisa sesuai dengan karakter anak-anak kita, atau mungkin memberikan isim kunyah. Dan satu sunnah juga, seseorang itu mempunyai nama kunyah seperti halnya Rasulullah SAW. Beliau juga mempunyai nama kunyah yang lain adalah Abul Qasim. Ya. Beberapa sahabat juga demikian. Abu Bakar As-Siddiq itu nama kunyahnya, nama aslinya bukan Abu Bakar. Ya. Kemudian yang lain pun juga demikian. Beberapa sahabat mereka menggunakan isim kunyah atau nama kunyah. Nah, maka kita juga bisa memberikan nama-nama yang baik, nama-nama kunyah yang lain kepada peserta didik kita. Mungkin ada santri kita yang dia suka ngasih permen, ngasih hadiah ke teman-teman yang lain, ya. Boleh kita memberikan nama julukannya, misalkan namanya Ahmad ditambah dengan Ahmad Al-Jawad, ya. Ahmad Al-Jawad, Ahmad Sang Dirmawan misalkan. Atau mungkin juga ada anak santri kita yang pemberani, ya kan? Nah, maka bisa kita kasih tambahan nama julukan Asy-Syuja', ya. Ahmad Asy-Syuja' misalkan.
Nah, itu boleh-boleh saja dan itu sesuai dengan karakter mereka, sifat mereka ya. Bahkan kemudian itu mengandung satu doa ya untuk anak-anak kita yang saat ini kita ajarkan ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, menjadi guru Quran yang sukses adalah memberikan panggilan kepada mereka dengan panggilan-panggilan yang baik ya. Panggilan yang baik. Dan sebagai guru, sebagai ustadz-ustadzah, memberikan panggilan atau memanggil santri-santrinya, murid-muridnya harus dengan panggilan yang sesuai dengan namanya atau nama yang kita berikan, nama-nama baik, baik itu isim kunyah maupun lakab yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Karena apa yang menjadi panggilan kita itu akan menjadi doa bagi mereka. Ya. Ada namanya santri kita misalkan Abdullah, ya, hamba Allah, ya, Abdurrahman, hambanya yang maha pengasih dan penyayang. Ya. Seringkali kita mungkin memanggilnya hanya singkat-singkat saja, ya. Namanya Abdullah, dipanggilnya Sidul, nah gitu, ya kan? Maka tentu ini kan tidak tepat, ya. Panggilannya Sidul, nama aslinya Abdullah, padahal sangat baik dan itu nama yang paling disukai oleh Rasulullah, ya. Nah, maka panggilan yang kita sampaikan kepada anak-anak, apa yang mereka sudah punya nama, itulah yang kita panggil dengan panggilan yang sempurna. Ya. Atau mungkin juga dengan panggilan-panggilan yang lainnya. Panggilan sesuai dengan doa-doa kita untuk mereka. Ya. Anak soleha, Masya Allah, hafidhah cilik kita. Ya. Atau mungkin beberapa panggilan yang itu menunjukkan bentuk perhatian dan doa untuk kita dari kita untuk mereka. Nah, ini poin yang ke-7. Kemudian yang ke-8, menjadi guru Quran yang sukses adalah mengawali pembelajaran dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Jadi jangan sampai kita datang ke halaqah Quran, ya. Kemudian setelah salam, assalamualaikum anak-anak, yuk sekarang kita murojaah bersama-sama surat Al-Mulk misalkan. Nah, jadi habis salam langsung diminta anak-anak untuk murojaah. Nah, tentu yang seperti ini kurang tepat, ya. Nah, adapun yang tepat adalah bagaimana mengawali sebuah pembelajaran itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Mulai dari pertanyaan, ya, mulai dari obrolan ringan, ya, mulai dari ya menyampaikan cerita-cerita yang ringan, ya. Cukup mengambil waktu 3-5 menit untuk kita mengawali sebuah pembelajaran dengan sesuatu yang menyenangkan ini kepada mereka. Jadi mukaddimahnya harus baik, mukaddimahnya harus tepat, ya. Maka kalau mukaddimahnya sudah tepat, anak-anak sudah ada chemistry dengan gurunya, nah disitulah setelah mukaddimah, ketika sudah saatnya kita menyampaikan hafalan, insya Allah akan jauh lebih bisa diterima oleh anak-anak kita, ya. Daripada habis salam langsung suruh murojaah. Nah, ini yang kurang tepat, ya. Nah, dan bisa lewat obrolan-obrolan ringan, ya. Jadi misalkan kita tanya satu persatu, ya. Mbak Aisyah tadi diantar siapa dari rumah ke sekolah misalkan. Ini pertanyaan-pertanyaan ringan. Jadi untuk menyambungkan hati kita kepada hati peserta didik kita, dan dengan disitulah sudah ada hubungan chemistry yang baik, baru kita menyampaikan materi inti, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ya, untuk menjadi guru Quran yang sukses adalah memulai materi dengan sebuah pertanyaan dan bukan pernyataan, ya. Apa maksudnya? Jadi beda antara pertanyaan dengan pernyataannya, Ustazah, ya. Jadi misalkan contohnya begini. Contohnya kita ingin menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Kepada anak-anak kita ingin menyampaikan satu hadis Nabi tentang keutamaan Al-Quran.
Misalkan contoh, man ta'allamal Qur'an, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi ketika di awal kita menyampaikan kepada anak dengan sifatnya pernyataan, anak-anak sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Ini akan berbeda rasanya ketika kita membuat sebuah pertanyaan kepada mereka. Nah, kita tanya dulu nih, ya, anak-anak sekalian, kenapa sih kalian pengen sekolah di sini? Ya. Pengen dapat apa sih kalian belajar Al-Quran di sini? Nah, jadi dari situ kita akan mendengar jawaban dari anak-anak itu seperti apa. Ya. Bahkan bisa jadi jawaban mereka belum pas. Ya. Ketika kita bertanya, kalian pengen apa sih belajar Al-Quran di sekolah ini? Gitu kan? Mungkin ada saja yang menjawab, Ustadzah, daripada saya di rumah dimarahin orang tua terus, mending saya di sekolah. Ya. Daripada mungkin di rumah nggak ada mainan, di sini aja di sekolah banyak mainan. Ya. Di rumah nggak ada teman, Ustadzah, di sekolah banyak temennya. Gitu. Nah, itu mungkin ada jawaban-jawaban yang kita dapati dari anak-anak yang polos itu seperti itu. Ya. Nah, barulah di situ kita masuk. Ya. Bahwa kita sampaikan hadis Nabi. Ya. Nah, kenapa sih kita datang ke tempat ini, ke sekolah ini, belajar Al-Quran? Nah, baru kita sampaikan hadis Nabi untuk menjadi sebaik-baik manusia. Ya. Dan seterusnya demikian. Nah, jadi memulai materi dengan sebuah pertanyaan dan bukan pernyataan. Rasanya berbeda ketika kita memberikan pertanyaan dan juga pernyataan. Ya. Baik. Kemudian yang ke-10, ya, menjadi guru Quran yang sukses adalah memulai dari hafalan yang termudah terlebih dahulu. Ya. Jadi memulai hafalan dari yang mudah. Ya. Jadi kalau di metode Zahrawain ini yang sudah kita sampaikan kepada ustadz-ustadzah semuanya, kita dari juz 30 pun itu kita awali dari dari surat An-Naba. Karena ternyata surat An-Naba itu lebih mudah. Surat-surat yang dari awal juz An-Naba, An-Nazi'at itu ternyata lebih mudah daripada surat yang di belakang karena suku katanya lebih pendek di setiap ayatnya. Ya. Jadi amma yatasaalun hanya 2, wan nazi'ati gharqa hanya 2, ya. Abasa wa tawalla, idza syamsu kuwirat, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ternyata suku kata yang pendek-pendek dalam setiap ayatnya itulah yang memudahkan anak-anak kita dalam belajar. Jadi mungkin ada ustadzah yang belum tahu teorinya, ketika ditanya oleh orang tua, ya, Ustadzah, kenapa sih dari Anaba kok nggak dari Anas saja? Ya. Nah, maka kita bisa menyampaikan teorinya adalah melihat jumlah suku kata dalam satu ayat, bukan jumlah ayat dalam satu surat. Ya. Melihat jumlah suku kata dalam satu ayat, bukan jumlah ayat dalam satu surat. Ya. Nah, mungkin ketika biasanya yang terjadi kalau misalkan sudah masuk juz 29 ya, Ustadzah sekalian ya, bagi anak-anak yang sudah masuk juz 29, biasanya rata-rata mereka kesulitan di surat Al-Jin. Ya kan? Nah, mereka sangat kesulitan, merasa kesulitan di surat Al-Jin. Ya. Orang dewasa pun ternyata juga begitu. Ya. Saya dulu juga ketika menghafal surat Al-Jin itu ternyata ya butuh berhari-hari. Padahal yang lain satu halaman itu bisa terhafalkan setengah jam. Ya. Satu halaman setengah jam. Nah, saya ketika itu menghafalkan surah Al-Jin itu bisa berhari-hari. Menghafalkan surah Al-Baqarah yang di juz 2 akhir-akhir ya tentang talak itu pun juga berhari-hari. Nah, ada beberapa surat atau ayat yang mungkin terasa sulit ya untuk dihafalkan. Nah, yang demikian ini kalau anak-anak ternyata merasa kesulitan, ya, boleh kita lompat dulu. Ya. Boleh saja, sah-sah saja. Ya. Kita lompat dulu ke surat yang lain yang kita rasa lebih mudah untuk dihafalkan. Ya. Nah, baru setelah
surat berikutnya terhafalkan, nah, boleh kita kembali ke surat yang sebelumnya tadi, surat Al-Jin misalkan. Ya. Jadi sebelum masuk ke surat Al-Jin, kita masuk dulu misalkan kalau dari atas ya, dari surat Al-Mulk berarti masuknya ke surat Al-Muzammil dulu. Ya. Nah, surat Al-Muzammil dulu, kemudian mungkin surat Al-Mudaththir dulu. Setelah itu kita balik lagi ke surat Al-Jin, sudah refresh. Ya. Balik lagi ke surat Al-Jin itu sudah ada semangat yang baru, ya, karena sudah bisa menghafalkan 2 surat berikutnya. Dan itu boleh-boleh saja, ya. Jadi memulai hafalan dari yang mudah. Jadi jangan sampai kita menemukan anak-anak dalam satu surat itu dengan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya mereka bosan, ya. Karena di surat itu saja, bertahan di surat tersebut, ya. Dan menjadi pembelajaran kita, kalau ternyata di surat itu lebih sulit, maka bisa loncat dulu ke surat-surat yang lainnya, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, ya. Menjadi guru Quran yang sukses adalah mata dan telinga seorang guru harus melihat dan mendengar murid secara cermat dan fokus, ya. Nah, apalagi yang kita ajarkan mayoritas lembaga yang di sini adalah lembaga PAUD TK dan SD, ya. PAUD TK dan SD. Mayoritas masih usia anak-anak, ya. Ada saja mereka yang mungkin bermain sendiri, ada saja mereka yang mungkin malah hanya diam, atau mungkin bibirnya bergerak-gerak tapi nggak ada suara, ya. Atau hanya pura-pura lihat guru tapi pikirannya entah kemana. Nah, maka disinilah peran seorang guru yang baik adalah mata dan telinga kita harus fokus melihat satu persatu santri murid yang kita ajarkan. Ya. Makanya kita sarankan setiap penggalan yang tersampaikan, ya, setiap penggalan yang tersampaikan 3 kali sudah berulang atau mungkin 5 kali berulang, nah, kita pause dulu, kita stop dulu, tidak lanjut ke ayat berikutnya, tapi kita stop dulu, berhenti di penggalan itu, baru kita cek satu persatu, ya, supaya ada perhatian ingin membuktikan bahwa mereka bisa menangkap apa yang kita sampaikan, ya. Nah, ini yang ke-11. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, ya. Menjadi guru Quran yang sukses adalah, saya cantumkan di sini, supaya pembelajaran dan pengajaran kita lebih fokus kepada anak-anak. Sangat tidak afdol ketika seorang guru mengajar masih dengan membawa handphone di halaqah Qur'annya, masih buka-buka handphone saat pengajarannya. Meskipun kita sudah hafal, kita menyampaikan hafalan ke anak-anak, ya, meskipun kita sendiri sudah hafal, ya, atau mungkin juga kita sampaikan dengan audiovisual metode Zahrawainnya, ya, ditinggal pun nggak masalah sebenarnya, ya. Tapi ternyata ketika anak melihat kita membuka handphone, ya, dan mereka akan merasakan, wah, saya tidak diperhatikan nih oleh ustadzah nih, ya kan? Nah, sehingga disinilah ketidakpercayaan dari seorang murid, seorang santri itu mulai muncul ketika guru sudah tidak perhatian lagi dengan mereka, justru mereka lebih perhatian dengan handphonenya sendiri. Maka saya sarankan di masing-masing lembaga, ya, ketika sudah masuk halaqah Quran, HP-nya disimpan dan tidak membuka handphone meskipun kita sudah hafal, ya. Meskipun kita hanya sebagai pendamping, ya, di kelas, atau kita sudah dengan konsep audiovisualnya metode Zahrawain, itu pun juga harus fokus cermat dalam melihat santri, ya. Baik. Kemudian yang ke-13, ya, menjadi guru Quran yang sukses adalah memberikan hadiah saat mencapai target, ya. Jadi ada lembaga yang targetnya mungkin 1 semester setengah juz, ada yang 1 semester mungkin hanya 1/4 juz, ada yang bahkan 1 semester 1 juz, ya. Nah, kita berikan hadiah kepada
siswa-siswa kita, santri-santri kita yang sudah bisa mencapai target itu. Ya. Nah, kalau di tempat kami, hadiah itu bisa yang sifatnya harian, ya. Kemudian hadiah juga yang sifatnya bulanan dan tahunan. Ya. Jadi hadiah yang sifatnya harian mungkin yang ringan-ringan ya. Jadi ya cukup dengan hadiah permen ya. Itu saja anak sudah sangat senang sekali ketika misalkan di hari tersebut target hafalannya satu pertemuan tersebut adalah 2 baris misalkan ya. Bagi anak-anak yang bisa mendapatkan atau mencapai target hafalan itu 2 baris satu pertemuan tersebut, kita berikan hadiah permen misalkan, itu pun juga sudah menjadi satu hal yang sangat luar biasa ya. Kalau ternyata permen ya dari sisi kesehatan kurang baik ya coba cari hadiah-hadiah yang lain ya. Atau mungkin stiker-stiker kecil ya kan. Jadi kalau di Zahrawan sendiri kita juga mempunyai stok yang cukup banyak stiker-stiker kecil itu ya untuk kemudian ditempelkan di lembar buku mutabaahnya mereka ketika sudah mencapai hafalan. Dan itu sangat senang sekali ya. Bahkan saya pernah mendapati anak yang eh, di jarinya itu, di telapak tangannya itu digambari gambar bintang oleh ustadahnya. Ya. Digambari gambar bintang dan itu sangat happy sekali. Ya. Pulang ke rumah menyampaikan ke orang tua, Abi, Umi, saya dapat bintang. Ini buktinya ini. Digambar oleh ustadzah di telapak tangan. Gitu. Itu saja sangat senang luar biasa. Ya. Nah, intinya bahwa apresiasi kepada murid-murid kita harus kita berikan. Sehingga lembaga kalau memungkinkan bisa menyiapkan anggaran khusus. Ya. Anggaran khusus untuk pengadaan hadiah. Ya. Atau mungkin hadiahnya yang juga sifatnya setahun sekali. Ya kan? Saya melihat ada TK juga, ya TK Quran juga. Mereka menyiapkan hadiah itu setahun sekali. Ya. Setahun sekali. Jadi hadiah karena setahun sekali hadiahnya besar-besar. Mainannya yang mahal-mahal. Ya. Yang cukup mahal, yang terlihat besar ukurannya ya, baik mainan mobil dan sebagainya, ya tas, ya boneka, ya. Nah, itu setahun sekali. Jadi hadiah itu dikumpulkan dari akumulasi poin-poin yang mereka dapatkan dalam pembelajaran setiap harinya. Nah, baru ditukarkan nanti di pas akhir tahun ya, ditukarkan poin-poin itu dengan hadiah yang sudah mereka siapkan. Dan untuk membuat mereka lebih tertarik, hadiah itu dipajang. Gitu. Hadiah itu dipajang seperti halnya di toko ya. Jadi dipajang supaya terlihat ya, biasanya di etalase kaca itu ya. Nah, jadi etalase kaca itu dipajang semua hadiah-hadiah yang sudah kita siapkan. Nah, dengan itu anak apa namanya tertarik untuk hadiah tersebut dan otomatis akan lebih semangat dalam menghafal. Tapi Ustaz-Ustaz yang dirahmati Allah, ada poin penting ya. Ada poin penting dalam kita menyampaikan hadiah. Ada kaedahnya ya. Jadi tidak serta-merta hadiah itu kita langsung berikan ya. Nih hadiahnya karena Mas Ahmad sudah hafal surat An-Naba ya. Nih hadiahnya ya. Nah, jadi tidak langsung memberikan hadiah begitu saja. Ada kaedahnya yang perlu kita tahu. Ya. Minimal ada 2. Jadi yang pertama untuk memberikan hadiah itu sebelum kita memberikan hadiah dalam wujud benda, ya, dalam wujud materi, barang, ya, kita sampaikan dulu apa yang menjadi hadiah dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi apa yang Allah dan Rasul-Nya janjikan dalam ayat, dalam hadis-hadis Nabi tentang keutamaan belajar Al-Quran, itu yang kita sampaikan dulu. Ya. Itu yang kita sampaikan dulu. Jadi Mas Ahmad nih ada hadiah karena Mas Ahmad sudah hafal surat An-Naba ya. Tapi ingat ada juga loh ini hadiah dari Nabi ya. Bahwasanya beliau mengatakan orang yang hafal Quran akan bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya yang lain. Ya.
Atau mungkin keutamaan-keutamaan yang dalam banyak sabda Nabi masih begitu banyak yang itu bisa kita sampaikan. Meskipun mereka masih di usia dini, meskipun mereka masih di usia PAUD, TK, SD, yang mungkin kita mengiranya, apa paham Ustadz nanti anak-anak itu. Yang penting sampaikan saja. Ya. Sampaikan saja apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Nah, baru setelah itu kita berikan hadiah itu. Supaya apa? Supaya mereka selalu paham bahwa apa yang mereka lakukan dari menghafal Al-Quran itu adalah tujuan utamanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dari Allah lah memberikan hadiah nanti, ya, baik di kehidupan dunia apalagi di akhirat nanti, ya. Sehingga dengan begitu anak kita tidak akan menjadi anak yang materialis, anak yang banyak menuntut hadiah. Ya. Kalau ini tidak tersampaikan, maka seringkali kita dapati anak sering menuntut hadiah kalau sudah mencapai target tertentu. Ya. Nah, jadi kaedahnya sampaikan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan terlebih dahulu, baru kita berikan hadiahnya. Nah, yang ketiga, ustaz-ustaz sekalian, hadiah itu pun juga tidak selalu berbentuk barang, materi. Ya. Hadiah bisa dalam bentuk pujian atau kalimat-kalimat motivasi, ya. Atau mungkin kita dalam bentuk doa. Jadi ada santri kita yang sudah hafal misalkan dalam target harian itu, ya Mas Ahmad, Masya Allah hari ini sudah hafal 3 baris di sekolah. Semoga Mas Ahmad menjadi anak yang soleh, yang soleha, anak yang pintar, jadi hafid Quran, jadi dokter nantinya, ya. Nah, itu satu bentuk doa. Jadi kita menyebut nama di hadapan santri-santri yang lain, kemudian mereka juga mendengar bahwasanya siswa itu kita sebut namanya, kita berikan doa, itu Masya Allah. Ya. Itu juga satu bentuk hadiah. Jadi hadiah tidak serta-merta tidak melulu dengan bentuk hadiah materi, barang, tapi doa, pujian, kalimat motivasi, itu pun juga masuk dalam bentuk hadiah. Ya. Kemudian yang ke-14, sebagai guru yang baik adalah tidak menjelekkan dan meremehkan usaha murid saat belum mencapai target. Ya. Nah, karena mungkin ada anak-anak yang kemampuannya tertinggal cukup banyak dengan teman-teman yang lain. Atau mungkin juga belum hafal karena memang pengkondisian di rumah belum maksimal oleh orang tua. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi guru yang tidak sabaran. Ya. Artinya begini, anak-anak yang lain sudah hafal satu surat, An-Naba misalkan. Sementara ada satu anak yang baru 5 ayat dari surat An-Naba itu. Jangan sampai keluar kata-kata, Mas, kamu ini gimana sih? Dari kemarin-kemarin kok belum hafal, padahal yang lain sudah hafal loh. Gitu. Masa hanya ayat-ayat pendek saja yang belum hafal? Nah, jadi kalimat-kalimat yang seperti ini bisa jadi meremehkan usaha murid. Padahal mereka sudah bersusah payah untuk menghafal, tapi ya karena kemampuan bisa jadi ya hanya sebatas itu, maka apapun yang didapat oleh murid-murid kita berikan apresiasi, meskipun hanya satu ayat. Jadi meskipun yang lain sudah hafal surat An-Naba, sementara dia baru hafal satu ayat saja, kita berikan pujian. Masya Allah, Mas Ahmad sudah hafal satu ayat dari surat An-Naba. Ya. Masya Allah, sudah hafal satu ayat. Semoga Mas Ahmad bisa hafal ya surat ayat-ayat yang lainnya. Nah, jadi itu satu bentuk usaha bagaimana menjadikan anak selalu termotivasi dan tidak meremehkan usaha mereka sedikit pun. Ya. Baik. Kemudian yang ke-15, menjadi guru Quran yang baik adalah mengeluarkan bakat-bakat terpendam dalam diri murid dan menyalurkannya. Ya. Maka ini mungkin perlu ilmu khusus ya. Ada misalkan di keilmuan yang lain itu talent mapping ya. Talent map itu ya. Jadi
untuk mengetahui bakat-bakat kemampuan anak itu seperti apa dan kemudian kita bisa menyalurkannya. Ya. Jadi mungkin saja ada anak kita yang dia ya bisa menguasai kelas, ya kan? Bisa menguasai kelas, bisa menguasai teman-teman yang ada di kelasnya, lantang suaranya, ya. Bisa kita salurkan dia jadi pemimpin kelas, ya kan? Jadi ketua kelasnya, mimpin doa, mimpin murojaah, ya kan? Atau mungkin bakat-bakat yang lain suaranya bagus kita rekam, ya. Kita rekam, kemudian kita upload di YouTube, ya. Kemudian kita lihat bareng-bareng dengan anak-anak yang lain. Itu saja Masya Allah, ya, sudah senangnya luar biasa. Jadi beberapa anak itu ketika direkam, kemudian diupload di YouTube, mereka lihat diri mereka sendiri di YouTube, itu Masya Allah. Satu hal yang istimewa bagi mereka, ya. Nah, maka kita sebagai guru harus tahu bakat-bakat mereka dan kemudian menyalurkannya dengan yang terbaik menurut kita dan juga menurut mereka. Kemudian yang ke-16, ya. Dari 25 menjadi guru Quran yang sukses adalah membuat suasana kompetisi di dalam kelas atau halaqah Qur'annya. Ya. Harus ada suasana kompetisi, baik perorangan maupun per kelompok. Ya. Jadi jangan sampai halaqah kita hanya monoton begitu-begitu saja. Ya. Kita sampaikan hafalan satu ayat, hafal sudah hafal semuanya, lanjut ayat kedua. Ayat kedua sudah hafal, lanjut ayat ketiga, dan begitu seterusnya. Itu monoton. Nah, tapi bikin suasana kompetisi, suasana halaqah kita akan lebih hidup. Jadi misalkan kita baru menyampaikan satu penggalan ayat nih. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Kita cek satu persatu, ya. Jadi kita buat kelompok-kelompok misalkan, ya kan. Kelompok satu, ayo silahkan dibaca ayat pertama surah An-Nazi'at tadi. Wan-nazi'ati gharqa. Masya Allah, hebat, luar biasa. Ya. Kasih nilai di papan tulis kita, ya kan. Masuk ke kelompok B. Kelompok B kita sampaikan, ayo kelompok B sekarang jangan mau kalah dengan kelompok A, ya. Lebih semangat lagi, lebih keras lagi suaranya. Nah, jadi yang seperti ini ada suasana kompetisi. Ada suasana kompetisi, baik per kelompok maupun per individu, per orang, ya. Dan suasana halaqah Quran kita akan jauh lebih hidup, ya. Nah, itu bagaimana kita membuat halaqah akan lebih bersemangat dengan suasana kompetisi, ya. Bisa kompetisinya per harian atau juga bisa kompetisinya hitungannya per bulan atau mungkin per pekan, ya. Nah, tergantung situasi dan kondisi, silahkan dikondisikan masing-masing, ya. Baik. Kemudian yang ke-17, menjadi guru Quran yang sukses adalah menjadikan beberapa anak-anak kita itu untuk memimpin murojaah, ya. Lebih-lebih bagi anak-anak yang hafalannya belum lancar, ya. Jadi justru kita ketika melihat anak-anak yang hafalannya belum lancar, ya, saat sesi murojaah, ya, itu kita panggil mereka, kita ajak mereka ke depan di hadapan teman-teman yang lain, ya, untuk memimpin murojaah itu. Meskipun murojaahnya misalkan dengan disetel murotal misalkan, ya, atau diputarkan audio visualnya misalkan, ya. Jadi meskipun demikian, meskipun dengan murotal, tapi tetap itu kita pilih anak-anak yang belum lancar tadi, ya, untuk memimpin murojaah supaya secara tidak langsung membuat hafalan mereka akan lebih kuat. Secara tidak langsung akan membuat hafalan mereka lebih kuat, ya. Karena dalam kondisi dia memimpin, saat hafalan mereka belum lancar, ya, mereka akan merasa, wah, hafalan saya belum lancar nih. Jadi mau tidak mau saya harus melancarkan nih supaya nggak malu dengan yang lain. Masa jadi pemimpin nggak lancar hafalannya, kan begitu. Ada rasa seperti itu dalam diri anak-anak. Jadi ini sangat efektif bagi anak-anak yang belum lancar hafalannya, justru kita jadikan mereka menjadi
pemimpin dari saat murajaah, di sesi murajaah, ya. Baik. Kemudian yang ke-18, ya. Yang ke-18 adalah sampaikan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran dan juga menghafalkannya. Sebagai guru yang sukses, yang baik, selalu menyampaikan keutamaan belajar Al-Quran ini. Karena apa? Bagaimana mungkin anak kita akan mencintai Al-Quran sementara mereka tidak tahu apa yang mereka dapat dari menghafal Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mereka mau semangat untuk menghafal Al-Quran sementara mereka tidak tahu apa yang mereka dapat dari menghafal itu. Maka setiap pertemuan sangat saya sarankan semua ustadz-ustadzah menyampaikan keutamaan Al-Quran itu kepada anak didik kita. Meskipun mereka masih di usia PAUD, TK, SD, yang mungkin kita mengiranya paling nggak paham. Gitu. Tidak, mereka akan menangkap. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ya, jangan pernah meremehkan kemampuan anak. Mereka itu bisa merekam semuanya. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan, meskipun kita mengiranya, ini kayaknya kok ketinggian ya Ustadz ya. Masa kita menyampaikan hadis Nabi, man ta'ala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kayaknya kok masih jauh deh, Ustadz. Tidak, ya, sampaikan saja. Jadi satu pertemuan satu hadis, satu pertemuan satu hadis, ya kan? Nah, nanti di sesi yang kedua, di materi yang berikutnya, insya Allah di bulan yang akan datang, kita ingin lebih fokus tentang hal ini. Kita ingin lebih fokus tentang bagaimana seorang guru itu harus tahu terlebih dahulu apa keutamaan kita bersama Al-Quran. Jadi jangan sampai kita sendiri tidak tahu sebagai guru apa keutamaan belajar Al-Quran. Nah, ini harus kita sampaikan. Kemudian yang ke-19 adalah sampaikan keutamaan surat yang sedang dihafal. Ya. Jadi kalau anak-anak kita sedang menghafal surah Al-Ikhlas misalkan ya, Al-Ikhlas itu mempunyai keutamaan, dia mempunyai bobot sepertiganya Al-Quran. Al-Ikhlas itu mempunyai keutamaan mengundang cintanya Allah. Ya. Atau mungkin surat-surat yang lain juga mempunyai keutamaan An-Nas, Al-Falaq, memberikan perlindungan ya dari godaan syaitan. Dan masih banyak surat-surat itu yang juga mempunyai keutamaan-keutamaan. Ya. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran, surat Al-Kahfi mendapatkan sinar dan terhindar dari Dajjal, ya. Surat Al-Mulk, ya, terhindar dari siksa kubur, mengundang rezeki dan sebagainya, ya. Nah, jadi ini tentu menjadi PR besar bagi kita semuanya. Yuk kita buka lagi buku tafsir-tafsirnya, kita pelajari lagi Qur'annya, kita supaya tahu apa saja keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu. Sehingga ketika kita bisa menyampaikan kepada peserta didik kita, oh ternyata Al-Ikhlas itu keutamaannya ini. Sehingga mereka akan lebih semangat untuk menghafal karena ada keutamaannya. Nah, yang jadi PR kita adalah kita sampai saat ini belum mengetahui banyak tentang keutamaan surat-surat tersebut. Maka PR kita belajar lagi, buka buku tafsirnya, cari dan baca apa keutamaan surat yang ada dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang ke-20, ya, menjadi guru Quran yang sukses, yang baik adalah menyampaikan kisah-kisah dalam ayat yang sedang dihafal oleh anak-anak kita. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak kita sudah sampai surat An-Nazi'at misalkan ya. Di surah An-Nazi'at di situ ada kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Atau tentang hari kiamat. Ya. Sampaikan saja kisah-kisah yang ada di dalam ayat-ayat itu. Yang khususnya ayat yang sedang dihafalkan. Ya. Sudah sampai surat Al-Buruj. Ya. Ada tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Sudah sampai surat misalkan Al-Alaq. Ya. Tentang peristiwa turunnya wahyu. Dan masing-masing surat itu pasti ada asbabun nuzul. Ada kisah-kisah di situ pasti. Ya. Setiap surat yang dihafal oleh anak-anak kita, baik di Juz Amma, Juz 29, dan yang lain, setiap surat pasti ada saja asbabun nuzulnya. Pasti ada saja kisah-kisahnya. Nah, itu kita sampaikan. Nah, sekali lagi, ini PR bagi kita untuk baca buku lagi. Ya.
baca buku tafsirnya. Dan saya rekomendasikan buku ini, buku dari Dr. Abdul Karim Zaidan, Kisah-kisah dalam Al-Quran versi Tadabbur. Nah, ini cukup lengkap ya. Beberapa kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran atau mungkin juga dengan kitab-kitab yang lain ya. Asbabun nuzul fi Quranil Karim. Jadi sebab-sebab nuzul turunnya ayat dalam Al-Quran itu juga bagus untuk menjadi referensi kita membaca. Nah, sehingga kita ingin anak-anak kita bukan hanya sekedar hafal, ya, tapi mereka juga tahu apa yang ada dalam ayat-ayat tersebut lewat menyampaikan kisah-kisah. Ya. Baik. Kemudian yang ke-21 ya, menjadi guru Quran yang sukses adalah berikan pujian atau motivasi-motivasi kuat ya, meskipun baru satu ayat yang senang dihafal. Makanya tadi jangan sampai kita meremehkan usaha murid meskipun hanya baru hafal satu ayat, tapi kita berikan motivasi, kita berikan pujian. Masya Allah sudah hafal satu ayat dari surat An-Naba ya. Maka semoga dengan satu ayat ini bisa memberikan begitu banyak keberkahan bagi Mas Ahmad dan yang lain. Nah, itu silahkan kita berikan motivasi terus ya. Dan yang ke-22 adalah penerapan metode belajar yang cocok ya. Untuk menjadi guru Quran yang baik adalah menerapkan metode pembelajaran yang cocok ya. Jadi kalau kita lembaga mitra Zahrawain ini kita sudah menyampaikan tentang metode Zahrawain ya dalam pengajarannya, yang itu konsepnya adalah guru baca murid mengikuti. Nah, itu silahkan digunakan ya, silahkan diterapkan, dan insya Allah dengan metode ini kita akan bisa menjadikan anak-anak kita lebih mudah dalam menghafal Al-Quran ya. Baik. Kemudian yang ke-23, tidak perlu masuk ke perbedaan pendapat bab fikih ya. Nah, jadi apalagi kita ingin mengajarkan bab sholat ya, bab wudhu ya, bab dzikir setelah sholat misalkan. Tidak perlu kita masuk ke dalam perbedaan-perbedaan dalam bab fikih karena sangat luas ya. Dalam bab fikih itu perbedaannya sangat luas, banyak pendapat ya. Sehingga cukup ambil satu yang menurut kita kuat, kita sampaikan kepada santri-santri kita ya. Dan yang ke-24, sesering mungkin menyampaikan target yang idealis ya. Sesering mungkin menyampaikan target-target yang idealis kepada anak-anak kita. Jadi target yang idealisnya apa? Target idealisnya adalah ya bisa hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Dan itu bisa kita sampaikan kepada santri-santri kita. Ya. Jadi santri-santri kita saat kita menyampaikan target itu, maka semangat mereka akan lebih membara daripada mereka hanya tahu, oh kalau sudah hafal juz amma ya sudah. Ya. Jadi kalau ini tidak tersampaikan, target idealis 30 juz tidak tersampaikan, ya, maka ketika anak sudah hafal 2 juz, 3 juz, ya, mereka sudah merasa sudah banyak hafalannya. Ya. Padahal masih ada 27 juz yang lain yang harus mereka hafalkan. Nah, jadi menyampaikan sesering mungkin target-target yang idealis itu sehingga apapun yang mereka dapat sampai saat ini itu pun ternyata masih jauh dan masih banyak lagi yang harus mereka pelajari, dan itu akan membuat mereka lebih semangat ya. Dan yang terakhir, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah ya, terakhir menjadi guru Quran yang sukses adalah selalu kita meningkatkan ya, meningkatkan hubungan kita dengan Allah, baik ibadah hati kita, ibadah lisan kita, ibadah perbuatan kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Ya. Maka bisa jadi, ya, bisa jadi santri-santri kita masih banyak yang belum hafal. Bisa jadi banyak santri-santri kita yang nggak mau nurut, yang tidak mau mengikuti instruksi kita. Bisa jadi masih ada saja murid-murid kita yang ngeyel, ya, tidak ya mengikuti aturan kita. Ya.
Mungkin ini semuanya adalah juga karena dosa-dosa kita. Ya. Mungkin ini semuanya juga adalah karena kita masih melalaikan perintah Allah, masih melalaikan ibadah-ibadahnya, dan efeknya adalah di dalam pengajaran murid. Ya. Dan itu sangat terasa, ya, sangat terasa sekali. Makanya kita belajar dari surat Al-Muzammil bagaimana Allah menyiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diperintahkan untuk berdakwah, sebelum kalimat yang berat qaulan tsaqila itu disampaikan kepada Nabi, Allah menyiapkan mental Nabi dengan 5 hal. Ya. Qumil laila, qiyamul lailnya dikuatkan, warattilil qur'ana tartila, baca Qur'annya diperbanyak, wadhkur isma rabbik, zikirnya juga diperbanyak, ya. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan ibadah-ibadah yang lain juga disempurnakan, wasbir ala ma yaqulun, dan sabar dengan semua yang terjadi. Ya. Maka dengan hubungan kita lewat ibadah-ibadah itu kuat, insya Allah pengajaran kita juga sampai kepada anak-anak didik kita. Ya. Dengan mudah insya Allah Allah berikan kemudahan mereka dalam belajar menghafal Al-Quran. Dengan mudahnya mereka mau mengikuti apa yang menjadi instruksi kita. Ya. Dan itu insya Allah juga karena efek dari kebersihan dan kesucian hati. Ya. Makanya misi utama Nabi adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Ya. Misi utama Nabi itu adalah disebutkan dalam ayat untuk membacakan Al-Quran kepada umat, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka Quran dan Sunnah ini. Sehingga ini juga menjadi tugas kita semuanya untuk membacakan Al-Quran kepada peserta didik kita, dan kemudian mensucikan jiwa kita terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya. Maka saat hati kita sudah bersih, insya Allah itu pun sampai kepada hati orang yang kita ajarkan. Baik, saya kira itu Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah untuk perjumpaan kita, materi pendampingan di kesempatan malam hari ini, di bulan Juli ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, 1 bulan yang akan datang di bulan Agustus. Dan insya Allah kita akan melaksanakan penyampaian materi pendampingan ini setiap Jumat pertama, ya. Bisa diingat supaya lebih memudahkan mengingat. Materi pendampingan kita akan kita adakan setiap Jumat pertama, insya Allah, ya. Kalau tidak ada perubahan, ya. Kalaupun ada hal-hal yang lain atau ada perubahan, insya Allah nanti kita bisa infokan di grup WhatsApp Mitra Lembaga Zahrawain. Ya. Baik, saya kira itu untuk materi kita malam hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah semuanya, insyaallah alhamdulillah demikian pendampingan Mitra Zahrawain pada kesempatan yang perdana ini menjadi guru Al-Quran yang sukses. Insya Allah seperti yang disampaikan Ustadz Rudi bahwasanya pertemuan selanjutnya di bulan Agustus itu pekan pertama Jumatnya. Itu insya Allah tanggal 4 Agustus gitu. Insya Allah tema yang akan disampaikan beliau adalah membangun rasa cinta anak terhadap Al-Quran. Insya Allah temanya itu ya. Jadi karena jadwalnya sudah tersusun baik, nanti bisa mengikuti lagi. Alhamdulillah demikian. Ini ada yang bertanya, Ustaz. Ya. Ada tanya tentang PPT. Oh ya. Nanti bisa di-share di grup. Oke, alhamdulillah. Mungkin kalau ada pertanyaan, sharing mungkin 1-2 dari Ustaz-Ustazah, mungkin bisa ada waktu bersama Ustaz Rudi. Kalau jika ada bisa langsung ataupun bisa ditulis di chat. Monggo, silahkan. Silahkan Ustaz-Ustazah yang mau sharing-sharing.
terkait dengan pembelajaran Al-Qur'annya di lembaga masing-masing, kami persilahkan. Monggo ada yang sudah raise hand ini ya, dari TKIT Mutiara Hati ya. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait poin 14, tidak menjelekkan dan meremehkan usaha murid saat belum mencapai target. Ya. Nggih, setiap karakteristik anak itu kan berbeda-beda. Begitupun pula dengan orang dewasa. Cara penangkapan, terus hafalannya pun kan juga berbeda-beda. Ketika kita sudah menyampaikan katakanlah 25 ayat. Ya. Contohnya di surat An-Naba 25 ayat. Mm-mm. Terus ada satu anak yang tertinggal masih 5 ayat. Mm-mm. Itu berarti kita terus memberikan motivasi terus, dan kita tetap ini nggih, maksudnya saat setoran hafalannya itu ya berarti nggih. Ya. Masih 5 ayat, pertemuan berikutnya masih 5 ayat. Dan itu istilahnya apa ya? Anaknya itu nggih, walaupun istilahnya kurang ini Kurang cerdas. masih kurang hafal, Ya. tapi tetap berusaha, itu berarti dalam setorannya yang membedakan nggih. Ya. Nggih. Berarti nggih itu tetap diberikan motivasi antara poin 14 dan 21 yang masih keterkaitan. Oke, iya betul. Jadi Oke. bagi anak-anak yang masih sangat tertinggal untuk pembelajarannya masih tetap lanjut ya. Artinya tidak harus menunggu satu anak itu kemudian yang lain akhirnya menunggu dan akhirnya tidak bisa mencapai target ya. Tapi kalau hanya menunggu terus lama-lama ya nggak bisa nambah-nambah dan tidak mencapai target. Maka solusinya kalaupun menemukan yang seperti ini kasusnya, bisa pembelajaran masih terus lanjut ya, masih terus lanjut. Kalau hanya 1-2 orang berarti masih bersama-sama dan dia ngikut saja meskipun secara kecerdasannya misalkan mungkin sangat kurang dalam menangkap ya. Jadi tetap lanjut saja, yang penting mereka masih bisa mendengar. Mereka bisa menerima, mendengar apa yang kita sampaikan dan menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain juga dalam satu kelas tersebut ya. Jadi kalaupun nanti suatu saat misalkan hasil evaluasi akhir semesternya, ujiannya misalkan betul-betul dia tidak mencapai target padahal yang lain sudah selesai, ya bisa semester berikutnya dia mengulang ya. Di semester berikutnya dia mengulang, dan justru dengan saat dia mengulang di semester berikutnya itu dia sudah pernah mendengar, pernah kenalan dengan ayat-ayat yang dihafal. Di semester kedua biasanya anak yang demikian itu akan lebih cepat daripada yang lain ya. Jadi yang seperti itu untuk kasus-kasus yang demikian. Jadi kalau ada yang tertinggal ya motivasi itu tetap diberikan ya, pembelajaran masih terus lanjut ya. Nggih, begitu nggih. Ya. Monggo. Terima kasih Ustaz. Monggo Sama-sama. yang lainnya kalau ada yang masih. Ya, dari TK Pelita Bangsa Semarang, silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini ada siswa kita yang saat ini kan kemarin sudah kelompok A dan ini naik kelompok B. Kebetulan ini ada siswa pindahan dan itu masuknya kan di kelompok B usianya dari segi usia, tapi dari segi hafalan kan kategorinya termasuk siswa yang baru. Nah, ini sebaiknya kita tetap ikutkan yang kelompok B atau untuk khusus hafalan kita ikutkan di kelompok A. Mohon pencerahannya. Ya, saran saya di opsi yang kedua ya.
Saran saya di opsi kedua, anak pindahan ini diletakkan di kelas A, ya, di kelas A, karena hafalannya juga masih baru, maka ikut dengan teman-teman yang ada di kelas A yang juga mereka menghafal ayat yang baru. Kalau ditaruh di kelas B, maka hafalannya akan sangat jauh, ketinggalan jauh, dan dia akan susah untuk mengikuti, ya. Sehingga pengelompokan santri atau siswa efektifnya itu adalah sesuai dengan capaian hafalannya, bukan secara usia. Ya. Itu lebih efektif. Jadi meskipun usianya berbeda, tapi karena dia masuknya artinya di pertengahan misalkan, ya, atau mungkin dengan siswa baru tadi, nah, taruh saja di kelas A sama dengan yang lain dengan kemampuan yang sama. Nah, makanya konsekuensinya adalah bisa setiap kelas itu semuanya di sekolah itu, misalkan contohnya masuk sekolah jam 8 gitu ya. Jam 8. Maka jam pertama pembelajaran sekolah itu saya sarankan semuanya sama. Jam Quran semuanya, ya. Jam belajar Quran semuanya, jam 8 sampai jam 9 misalkan contohnya. Jam 8 sampai jam 9 itu jam Quran semuanya, ya. Nah, di jam Quran ini itu sesuai dengan kelompok juznya atau kelompok capaian hafalannya masing-masing, ya. Jadi bisa jadi misalkan taruh saja contohnya juz kelas juz 30, kelas juz 29 misalkan contoh, kalau itu sudah hitungannya juz gitu ya. Nah, jadi itu akan lebih memudahkan. Ketika nanti sudah selesai jam belajar Quran, setelah jam 9 bisa kita tarik ke kelas sesuai dengan materi yang dia dapat di TKB-nya misalkan, ya. Nah, itu akan lebih efektif nih. Jadi akan lebih efektif dari sisi pembelajaran hafalannya. Maka saran saya itu bisa ditaruh di kelas A bersama dengan anak yang lain. Dan nanti kalau sudah materi yang lain selain Al-Quran, itu bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Itu dari saya saran yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi mungkin barangkali Ustadz yang ada yang mau sharing-sharing, monggo silahkan dari lembaga mana saja boleh. Sudah dari Kali Jambi, Sragen sudah, dari Semarang sudah, dari yang lain monggo. Kalau ada yang perlu di-sharingkan, bisa raise hand, menyampaikan. Cukup sebetulnya, Ustaz. Cukup ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya semoga apa yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran, pengajaran Al-Quran kepada anak didik kita, Allah ridhai, Allah mudahkan langkah-langkah kita, dan kita diberikan kekuatan untuk menyampaikan risalah dakwah Quran ini kepada peserta didik kita. Dan jangan lupa, kita pun juga harus mensolehkan diri dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan ingin menyampaikan Al-Quran kepada peserta didik kita, sementara diri kita tidak ada Quran sama sekali, ya. Maka upgrading baik kualitas bacaan kita, kualitas dan kuantitas hafalan kita juga kita tingkatkan, dan itu pun juga akan berefek, mempunyai pengaruh besar pada diri peserta didik kita masing-masing. Baik, barakallahu fikum, dari saya sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Rudi dan Ustaz-Ustaz semuanya. Alhamdulillah kesempatan ini, pertemuan perdana ini kita diberikan kelancaran, walaupun ada yang keluar masuk karena kendala sinyal. Tadi ada yang izin Ustaz, nanti minta rekamannya untuk ditonton ulang, boleh. Nah, jadi saya disampaikan ini. Alhamdulillah, semoga ini pertemuan yang mulia dan memberikan pencerahan kepada ustadz-ustadz semuanya nanti di lembaganya masing-masing. Untuk akhir dari pertemuan ini, agenda ini kita akhiri dengan baca doa kafatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah.
Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi kemuliaan bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ustazah.